Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami menyiapkan diri kami untuk menerima firman-Mu. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus yang boleh mengilhami setiap kami umat-Mu. Agar firman Tuhan sungguh-sungguh berdampak dalam kehidupan kami. Kami hayati dengan sungguh-sungguh dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, beri kami pengertian dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Jika Engkau melihat dalam kehidupan kami ada yang perlu Tuhan luruskan, maka biarlah firman Tuhan ini boleh menegur setiap kami. Tuhan, tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan Tuhan yang pimpin dan urapi. Maka ya Allah, mari berfirmanlah, karena kami semua telah sedia dan siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 12 dan dilanjutkan ayat 17 sampai 18. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku.
akan gentar. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar? Waktu penjahat menyerangku untuk memakan dagingku, musuh dan lawan semuanya, mereka sendiri yang jatuh. Walau tentara mengepungku, tidak akan takutlah hatiku. Walau berperang melawanku, sungguh percaya ku tetap. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar? Satu hal ku minta dari Tuhan, itu yang aku ingini, diam di dalam rumah Tuhan di sepanjang umur hidupku. Sungguh itu kerinduanku, tinggal diam dalam rumah Tuhan dan menyaksikan kemurahan-Nya dan menikmati baiknya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar? Karena pada waktu bahaya, Ia melindungiku di pondoknya, disembunyikanku di kemahnya, Dia angkat ke gunung batu. Kini tegaklah kepalaku, hadapi musuh sekelilingku. Ku memberi korban dalam kemahnya, sambil menyanyi bersorak. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar? Tuhan, dengarlah seruanku, kasihani dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu yang bersabda, cari wajah-Ku, maka aku cari wajah
siapakah bukan gentar. Walau ayah ibu tinggalkanku, namun Tuhan pasti menyambutku. Tuntun aku di jalan yang rata, oleh karena seteruku. Janganlah kau serahkan aku pada nafsu lawan-lawanku, karena telah bangkit menyerangku, saksi dusta dan orang lalim. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah bukan gentar. Sungguhlah hatiku percaya bahwa kelak aku kan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan di negeri orang-orang hidup. Jiwaku nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin, nantikan Tuhanmu. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah bukan gentar. Bacaan kedua dari surat Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat terkasih, bacaan Injil kita diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu
datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi pada hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Terlebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosana, Hosana, Hosana. Silakan duduk. Jemaat terkasih, Yerusalem adalah sebuah kota yang unik. Kita barangkali pernah berkunjung ke sana atau melihat dari gambar-gambar atau lukisan yang ada. Kota ini terletak di sebuah dataran tinggi di pegunungan Yudea antara Laut Tengah dan juga Laut Mati. Kota ini dianggap suci dalam 3 agama Abrahamik, yaitu Yudaisme atau Yahudi, Kristen Katolik, dan juga Islam. Menariknya jemaat terkasih bahwa kota Yerusalem ini menjadi kota ziarah. Setiap tahun sebelum pandemi, orang berbondong-bondong berziarah ke Yerusalem untuk mengalami pengalaman spiritual ketika mereka menelusuri tempat-tempat suci, tempat-tempat di mana para nabi ataupun Kristus pernah berkunjung ke sana. Kota yang disebut sebagai kota Tuhan, kota suci, namun juga disebut sebagai kota konflik. Sungguh ironis, karena di sana pula lah terdapat perang, persenjataan, korban jiwa, darah terjadi di Yerusalem. Bahkan di sana pun Yesus disalib dan mati di kota suci Yerusalem. Dalam bacaan Injil kita, dalam Injil Lukas 13 ayat 31 sampai 35 yang tadi kita baca bersama-sama, kita melihat sebuah situasi di mana Yesus diberikan peringatan oleh orang Farisi. Ternyata ada juga orang Farisi yang baik. Memberitahu Yesus bahwa Yesus jangan sampai ke Yerusalem saat ini. Karena di sana ada Herodes yang sedang mengincar Yesus. Kalau Tuhan tetap ke sana, maka ada ancaman kematian di sana. Tapi apa jawaban Yesus? Yesus tetap teguh, jemaat terkasih. Tetap teguh untuk meneruskan jalannya ke Yerusalem. Yesus berkata, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Tuhan tahu di sana kota yang penuh konflik. Tuhan tahu di sana ada ancaman dan Tuhan tetap mau ke sana. Nah jemaat Tuhan, apa maksud perkataan Kristus? Kenapa Tuhan kekeh, teguh
terus ke Yerusalem. Nah, jemaat terkasih, Yerusalem menjadi pusat ibadah kala itu. Kalau kita membaca dalam Injil kita, pada setiap perayaan-perayaan besar seperti perayaan Paskah atau perayaan Pentakosta Yahudi, orang-orang Yahudi itu harus kumpul di Yerusalem untuk beribadah bersama-sama di Bait Allah. Bait Allah itu menjadi simbol kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Jadi ketika ada Bait Allah di Yerusalem, maka bisa dikatakan bahwa Yerusalem adalah kota Tuhan. Kota di mana Tuhan hadir bertata di tengah-tengah umatnya. Namun ironis sekali lagi, di sanalah justru utusan Tuhan, bahkan Mesias, ditolak dan dibunuh. Maka kita bisa mengerti ratapan Yesus ketika dia mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kita bisa mendengar seruan Kristus ini adalah seruan Tuhan yang meratapi umatnya, yang menolak Tuhan. Jemaat terkasih, kita bisa melihat Yerusalem sebagai simbol zona kehidupan kita saat ini. Kita mengakui dalam iman bahwa Tuhan bertata dalam kehidupan kita. Kita mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja, menjadi pusat dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita refleksikan, mari kita bertanya, apakah Tuhan sudah sungguh-sungguh hadir menjadi pusat, Raja dalam kehidupan kita? Atau justru kita menolak Tuhan dalam zona Yerusalem kita. Kita menolak Tuhan demi kenyamanan kita. Menolak Tuhan demi ambisi kita. Orang Farisi dan Herodes itu bersepakat untuk membunuh Yesus. Karena apa? Karena Yesus itu mengancam otoritas para pemuka agama Yahudi, mengancam otoritas juga bagi Herodes. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan di sana. Pusat politik Roma juga. Apakah kita sama seperti mereka? Kita mengabaikan Tuhan demi ambisi kita, demi nafsu kita. Kita menolak Tuhan, menolak kasih Tuhan dengan apa? Membenci orang-orang yang kita tidak sukai. Menolak Tuhan dengan kita menyimpan dendam bagi sesama kita, saudara kita. Kita mengabaikan Tuhan yang mengajak kita untuk hidup dalam pertobatan sejati. Bukan hanya pertobatan simbolik dalam ibadah-ibadah misalkan, tapi sungguh-sungguh berubah dalam kehidupan ini dan kita mengabaikan itu. Apakah kita menjadi Yerusalem yang menerima Tuhan atau menolak Tuhan? Menjadi Yerusalem yang menjadikan Tuhan hanya sebagai simbol Bait Allah, pusat dalam kehidupan kita, tapi dalam hidup sehari-hari kita sungguh-sungguh mengabaikan Tuhan. Jemaat Tuhan, apa yang membuat Yesus tetap mau ke Yerusalem meskipun ia tahu ancamannya? Yesus menyadari memang di sanalah jalan yang harus ia tempuh. Ia sudah melewati kota-kota lain untuk mengabarkan kerajaan Allah, mengabarkan Injil kerajaan Allah, dan Yerusalem menjadi kota yang harus Tuhan lewati. Ia tahu di sana ada ancamannya, tapi ia tetap ke sana. Kenapa? Kita perlu mengerti jemaat Tuhan, bahwa ketika Yesus tetap kekeh untuk menuju Yerusalem, ini bukanlah misi bunuh diri. Yesus melakukan semua itu dengan dasar bukan karena mau mati disalib, bukan. Dia tahu ada ancaman, tapi dasarnya adalah Yesus tetap Yerusalem karena kerajaan Allah yang harus ia tunjukkan. Misinya menyatakan kasih, keadilan, dan kebenaran yang harus ia nyatakan di Yerusalem, di
pusat kehidupan Yahudi. Di tempat di mana bait Allah ada, meskipun Tuhan tahu ada konsekuensi ancaman kematian. Maka jemaat Tuhan, kita bisa belajar dari Yesus tentang apa? Tentang integritas iman. Integritas iman itu akan teruji pada saat kita berada dalam situasi yang penuh resiko, bukan situasi nyaman. Integritas janji pernikahan itu tidak teruji dalam pesta resepsi ataupun pada saat kehidupan rumah tangga baik-baik saja. Tidak, tapi sungguh-sungguh akan teruji pada saat kapan? Pada saat rumah tangga digoncang konflik. Disitulah integritas janji pernikahan itu akan teruji. Integritas cinta kasih kita akan teruji pada saat kapan? Pada saat kita berhadapan dengan musuh kita. Pada saat kita marah karena kita disakiti. Diuji apakah kita mau mengampuni, mengasihi, atau justru menyimpan dendam dan kebencian. Integritas kita dalam pelayanan akan teruji pada saat kapan? Pada saat kita tidak mendapatkan apresiasi. Pada saat kita mungkin tidak dianggap. Atau pada saat kita menerima kritikan dalam pelayanan. Kalau kita mau terus maju dalam pelayanan, maka integritas kita teruji. Integritas kebaikan kita akan teruji pada saat kapan? Pada saat orang membalas kebaikan kita dengan balasan yang jahat. Integritas kejujuran kita akan teruji pada saat kapan? Pada saat kita berada pada situasi di mana orang-orang terbiasa berbuat curang. Integritas mulut kita akan teruji pada saat kapan? Pada saat ada orang bergosip, menggoda kita untuk ikutan gosip, dan lain sebagainya, kita bisa tambahkan sendiri dalam hidup sehari-hari kita. Integritas kita akan teruji di situ. Yesus bisa saja mendengarkan suara orang Farisi yang memberi peringatan. Yesus bisa saja memutar jalan, tapi ia menghindari jalan panggilannya ke Yerusalem. Atau Yesus bisa saja masuk ke Yerusalem dan kompromi dengan situasi di sana, tetapi kebenaran tidak akan pernah nampak. Maka jemaat Tuhan, Yesus memilih integritas dalam jalan kehidupannya, menjadi teladan, menjadi jalan yang juga harus kita tempuh. Jalan yang harus kita lalui kalau kita mau berarak bersama dengan Yesus. Kalau kita mau beriring-iringan bersama dengan Kristus. Maka maukah kita berjalan, berarak bersama dengan Kristus, masuk ke Yerusalem. Masuk ke tengah kehidupan kita untuk mempertahankan nilai kerajaan Allah. Untuk mempertahankan iman kita, memperjuangkan kasih kita, keadilan, kebenaran di tengah-tengah situasi yang penuh dengan resiko. Perhatikanlah dunia kita saat ini jemaat Tuhan. Perhatikanlah sekitar kita saat ini. Di masa pandemi ini, masih banyak orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab. Tesnya positif, malah jalan-jalan keluar. Karena merasa pede dengan city value yang cukup tinggi. Orang tidak lagi taat prokes, lepas masker. Tidak mau lagi untuk menjaga diri dan segala macam. Lihat dunia ini. Saat kita isolasi atau lockdown begitu ya, kita hanya terbatas secara virtual dalam berelasi. Makin banyak orang terisolasi. Hidup masing-masing. Lihat. Sini situasi yang harus kita nyatakan kasih, kepedulian, serta tanggung jawab iman kita. Saya teringat dengan sebuah cerita Bapak Ibu jemaat terkasih di sebuah bis kota begitu. Yang penuh dengan para penumpang. Ada 2 penumpang preman begitu ya masuk ke bis kota. Dan mereka mulai menggoda satu orang gadis yang duduk di belakang. Mereka goda, mereka mulai untuk melakukan sebuah tindakan pelecehan di sana.
Para penumpang bis itu diam semua. Dan akhirnya gadis itu terlecehkan. Beda ceritanya kalau para penumpang bis itu mereka mau berdiri bergerak untuk melindungi gadis itu. Bertindak dengan benar, preman itu mungkin akan turun atau barangkali tertangkap. Kalau kita semua tidak mau bersuara, keadilan, kebenaran, dan kasih itu akan bungkam. Sudah saatnya kita berjalan bersama Yesus untuk berani menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah. Yesus pernah menyampaikan dalam Injil-Injilnya bahwa nilai kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, seperti ragi. Dua benda yang kecil, tetapi yang kecil itu bisa berdampak dengan besar. Mungkin tindakan kita itu baru sebatas perbuatan kecil, saudara terkasih. Hanya sebiji, hanya seragi. Tapi saat kita tekun untuk mengerjakan itu, kita menaburkan benih kerajaan Allah. Kita berintegritas, maka benih-benih itu akan bertumbuh. Nilai-nilai kerajaan Allah itu akan bertumbuh, akan berdampak. Kristus mati di Yerusalem. Tapi kematian itu menjadi kebangkitan dan berdampak bukan cuma di Yerusalem, tapi di seluruh Yudea, bahkan seluruh dunia hingga sampai sekarang ini. Artinya apa? Kalau kita mengerjakan bersama Kristus, nilai-nilai Injil itu, nilai-nilai kerajaan Allah itu, maka tidak ada yang sia-sia. Berjalan bersama Kristus, berarak bersama Kristus, kita pun akan dikuatkan, diteguhkan, dipelihara untuk mengerjakan, untuk taat pada panggilan kita, pada kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Kristen itu artinya apa? Kristus kecil. Awalnya itu adalah sebuah hinaan bagi gereja perdana di Antioquia. Tapi hinaan itu dipakai menjadi sebuah penegasan bahwa ya, kami Kristen, kami Kristus kecil. Dimanapun kami berada, kami ingin seperti Kristus yang mau berjalan dalam jalan integritas, menaburkan benih kerajaan Allah dan berdampak di situ. Jemaat terkasih, mari kita lanjutkan kehidupan kita. Berjalan berarak bersama dengan Kristus. Berjalan dalam integritas, berjalan dalam kesungguhan iman. Berjalan menuju kebangkitan hidup yang penuh kemuliaan dalam Tuhan. Amin.